Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Octavian Diantra Mahendra. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir praktikum perdagangan percobaan tahun 2023. Berikut soal diberikan untuk soal nomor satu, yaitu percobaan pot untuk mempelajari pengaruh brand bubuk CaCO3 dan rock sulfat pada pH tanah, bila sedia, N total, dan juga hasil kacang tanah sisa di rumah kaca WNS. Dengan dosis bubuk CaCO3 0,0 gram ke 1,2 gram ke 2 gram. Bubuk fosfat P0, P00 gram, P12 gram, P12,5 gram dengan 4 kali ulangan. Berikut tabel yang tersedia. Untuk pertanyaannya itu bagaimana hasil uji seragamnya dan interpretasikan hasil tersebut. Kalau eh, yang kedua, bagaimana korelasinya, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk langkah yang pertama untuk mengerjakan era live sendiri, data yang ada di soal itu dipindah ke Excel. Nah, berikut data yang sudah saya siapkan untuk RALF sendiri. Selanjutnya kita uji keragaman menggunakan SPSS terlebih dahulu. Nah, selanjutnya data yang di Excel dipindah ke SPSS. Di Excel di copy paste. Uh, Disediakan dua kolom. Setelah itu kita ke variabel variabel view. Untuk nama yang pertama, untuk kolom pertama itu biji untuk kapur, lalu yang bawahnya itu untuk fosfat, yang selanjutnya untuk kolom ketiga ulangan, yang keempat pH, lalu yang kelima itu beta beta tersedia, ya. Yang keenam N total, yaitu produksi. Produksi. Misalnya ubah isinya pada kapur, fosfat, dan ulangan menjadi 0. Setelah itu kita ke value. Nah, untuk value sendiri, untuk kapur itu value pertama isi K0, value yang kedua diisi K1, value yang ketiga diisi K2. Lalu kita oke. Untuk fase sendiri, value yang pertama dengan kode P0, value yang kedua itu P1, yang ketiga P2. Oke, sedangkan untuk ulangan sendiri terdapat 1,4 kali ulangan. Oke, ini maaf, ada 1,4 kali. Kita oke, setelah itu pada measure-nya untuk faktor sendiri itu bisa ke nominal, sedangkan untuk parameter itu scale, jadi scale. Oke, setelah itu untuk
Namai dari kolom kapur ini ada karena no, sebanyak 3 kali, K1 3 kali, 2 3 kali. Oke, mau bercepat, ini kita copy paste. Ini pada kolom fosfat itu 1, 2, 3, ya, Rowips saja untuk cepat. Ya, oke, sudah semua. Selanjutnya kita menganalisis uji ragam. Menganalisis uji ragam, langkah yang pertama kita mengecek di analyze. Lalu kita ke general, general linear model, klik ke univariate. Nah, untuk depend variable kita masukkan salah satu dari parameter. Untuk parameter yang pertama saya masukkan tuh pH. Lalu untuk fix faktor yang dimasukkan tuh faktor kapur dan fosfat. Setelah itu kita ke model. Model ini kita pindah ke build term terlebih dahulu. Lalu kita masukkan kapur, fosfat, dan interaksi antara kapur dan fosfat. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita ke post-hoc. Post-hoc kita masukin kapur dan fosfat. Eh, Setelah itu kita checklist yang LSD dan lalu kita klik continue. Setelah itu means check overall, kita continue, option, descriptive statistik, lalu continue. Setelah itu semua kita klik OK. Kita hasil dari tabel ANOVA untuk uji ragam. Untuk ragam pH pada kapur sendiri menunjukkan hasil yang sangat signifikan karena di bawah 0,1. Lalu untuk fosfat juga sangat sangat signifikan, menunjukkan nilai di bawah 0,1, dan interaksi kapur dan fosfat menunjukkan nilai yang sangat signifikan. Lalu kita melakukan uji lanjut, dan uji lanjut pH pada dosis kapur untuk K0, K1, dan K2 semua berada pada notasi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa K0, K1, dan K2 itu semuanya berbeda nyata. Untuk selanjutnya kita menganalisis pada uji pH pada dosis fosfat untuk PO dan P0, P0 dan P2 itu berada di notasi yang sama, yaitu notasi A, yaitu menunjukkan bahwa PO dan P2 itu berbeda tidak nyata. Sedangkan untuk P1 itu berada pada notasi B, sehingga P2 dan P1 itu berbeda nyata, dan P0 dan P1 juga berbeda nyata. Selanjutnya kita dan P1 ini menunjukkan bahwa P1 merupakan hasil yang paling optimal. Selanjutnya kita menganalisis jerakam pada parameter yang lain. Nah, untuk parameter P kita pindah dan kita menganalisis parameter P tersedia. Means overall yang masih sama. Kalau kita oke.
Berdasarkan uji laba pada tabel ANOVA tersebut menunjukkan bahwa hasil pada kapur itu sangat signifikan karena nilainya di bawah 0,01 dan fosfat juga menunjukkan hasil yang sangat signifikan karena nilai dari fosfat di bawah 0,01 dan juga untuk interaksi kapur dan fosfat itu juga sangat signifikan karena nilainya di bawah 0,01. Lalu untuk uji lanjut intensitas pada dosis kapur untuk K0, K1, dan K2 semuanya berada di dalam notasi yang berbeda semua, sehingga menunjukkan bahwa K0, K1, dan K2 itu berbeda nyata. Hanya untuk pada dosis fosfat untuk P0 dan P2 itu berada pada notasi yang berbeda, sehingga menunjukkan bahwa P0 dan P2 itu berbeda nyata. Sedangkan untuk P2 dan P1 itu di dalam notasi yang sama, itu notasi B, sehingga P2 dan P1 itu berbeda, menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata. Walaupun nilai P1 lebih tinggi daripada P2, tapi P1 tidak berbeda tidak nyata dengan P2. Untuk P0 dan P1 itu berbeda nyata. Selanjutnya kita masih parameter yang selanjutnya yaitu N total. Oke, dan lupa IM means overall continue. Oke, nah untuk selanjutnya pada uji ragam pada N total pada kapur sendiri, pada kapur fosfat dan interaksi kapur fosfat eh, menunjukkan hasil yang sangat hasil yang sama yaitu sangat signifikan karena semua nilainya semua berada dalam di bawah 0,01. Jadi kita uji lanjut pada yang kita pada dosis kapur untuk K0, K1, dan K2 semuanya berada dalam notasi yang berbeda. Dan ini menunjukkan bahwa K0, K1, dan K2 itu semuanya berbeda nyata. Lalu untuk pada dosis fosfat untuk P0 dan P1 interaksi berbeda nyata karena keduanya berada dalam notasi yang berbeda. Untuk P0 pada notasi A dan P1 pada notasi B. Sedangkan untuk P2 dan P1 itu itu hasil yang berbeda tidak nyata karena berada sama dalam notasi B. Jadi yang sebelumnya walaupun P2 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan P1 tapi P2 berbeda tidak nyata dengan P1. Oke, mungkin selanjutnya untuk variabel maaf untuk parameter yang selanjutnya itu produksi. Means overall continue. Oke. Pada parameter produksi sendiri untuk uji ragam kapur itu menunjukkan hasil yang sangat signifikan dikarenakan menunjukkan nilai di bawah 0,01. Sedangkan pada eh, fosfat menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena nilainya di atas dari 0,05 dan untuk interaksi kapur dan fosfat itu berarti menunjukkan hasil yang sangat signifikan karena di bawah nilainya di bawah 0,01. Dan kita uji lanjut pada produksi dosis kapur untuk K0 dan K1 menunjukkan pada notasi yang sama dan menunjukkan hasil bahwa K0 dan K1 itu berbeda tidak nyata. Dan untuk K1 dan K2 itu di dalam berada dalam notasi yang berbeda. Untuk K1 dalam notasi A dan K2 dalam notasi B. Itu menunjukkan bahwa K1 dan K2 itu berbeda nyata. Dan K2 menunjukkan hasil yang paling optimal. Selanjutnya untuk lanjut produksi pada dosis fosfat ini menunjukkan pada P0, P2, dan P1 berada dalam notasi yang sama semua pada notasi A.
Sehingga bisa dikatakan bahwa P0, P2, dan P1 berbeda, tidak nyata. Misalnya setelah kita menguji keragaman, ya kita menguji korelasi atau semua parameter. Itu langkah pertama itu klik analyze, lalu ke correlate, lalu ke bivariate. Nah, kita masukkan semua parameter dari pH, beta sedia, N total, lalu produksi. Setelah itu kita oke. Nah, dari hasil korelasi tersebut kita bisa simpulkan bahwa korelasi pH dan beta sedia, korelasi pH dan beta sedia itu berkorelasi positif dengan 3 derajat hubungan itu korelasi dengan tingkat derajat hubungan korelasi sedang, dan ada bintang 2 di atas itu kan menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Dan untuk pH dan N total itu berkorelasi positif dengan tingkat derajat hubungan kuat, dan dapat juga bintang 2 di atas bukan hasilnya sangat signifikan. Lalu untuk dan korelasi antara pH dan produksi itu berkorelasi berkorelasi positif dengan tingkat derajat hubungan korelasi itu sedang, dan dengan hasil yang sangat signifikan. Oke, berikut pembahasan untuk RALF dan SPSS. Selanjutnya kita langsung pada soal yang kedua, yaitu seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan sementara dan dengan mengombinasikan 2 faktor, yaitu bubur dan ventilator terhadap pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman yang dibuat 4 blok dan 36 sampel pengamatan. Dari soal tersebut bisa kita simpulkan bahwa soal nomor 2 itu RAKF. Pertanyaannya sama, yaitu energi ragam, relasi, kesimpulan, dan kesimpulan dari percobaan. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita masukkan data yang ada di soal ini ke Excel. Sebelumnya untuk datanya sudah saya pindah ke Excel. Untuk berikut hasil datanya yang sudah saya pindah. Terus selanjutnya kita pindah data yang ada di Excel ke SPSS. Misalnya yang ini kita copy paste dari blok sampai tinggi tanaman. Oke, setelah itu kita masukkan ke CSS, PSS, jangan lupa kosongin 2 baris. Yuk, terus lalu selanjutnya kita ke variabel view. Untuk namanya, yaitu untuk pertama itu buku, soalnya itu velator, blok, pH, ini maaf, pH, BOKTK, cair tinggi. Untuk desimalnya, untuk pupuk, kreator, dan blok itu semuanya diganti ke 0. Untuk value, untuk pupuk sendiri, eh, terdapat 3 nanti. Untuk yang pertama tuh TP atau tanpa pupuk. Lalu yang kedua tuh PA atau pupuk anorganik. Setelah itu yang ketiga tuh PAO atau pupuk anorganik dan organik. Dan kita oke. Yang selanjutnya itu operator. Untuk yang utama itu TK atau tanpa kreator. Yang kedua tuh IB ada serat bakteri. Yang ketiga tuh PK atau bubuk kompos. Untuk pupuknya sendiri
dua tempat. Oke, misalnya, oke, jangan lupa measure-nya sendiri diganti untuk bubuk operator seperti bubuk, relator, dan blok itu nominal. Sedangkan untuk pH, BO, ketika dan tinggi tanaman itu scale. Oke, selanjutnya kita pindah ke data view. Itu kita mengisi pada kolom pupuk. Jadi nanti ada 12. Kita ganti ke ini ada kolom ventilator. Hmm, dua, dua. Nah, yang ini bisa kita copy paste untuk mempercepat. Oke, setelah itu setelah data semua sudah dipindah, setelah itu kita menganalisis Jiraga pada era KF sama masih sama seperti RAF tadi ke General Linear Model. Lalu kita ke univariate. Setelah itu pada depend variable kita masukkan salah satu parameter terlebih dahulu, pH, dan ke Vivator kita masukkan bubuk, velator, dan blok. Nah, untuk perbedaan dari RAL dan RAKF itu terdapat pada big factor. Di RALF untuk ulangan atau blok sendiri itu tidak dimasukkan, sedangkan pada RAKF untuk blok atau ulangan itu dimasukkan. Setelah kita ke model, kita ke build bubuk, velator, interaksi bubuk dan velator, dan selanjutnya itu blok. Lalu continue, kita open stop. Terus kita cuma masukkan bubuk dan velator saja. LSD dan kan. Oke, ya means overall pada option deskriptif statistik dan diameter 0,05. Setelah semua diisi, kita klik OK. Untuk hasilnya, untuk uji ragam pada era KF dan eh, parameter pH untuk untuk buku sendiri itu menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena menunjukkan 0,65 itu di atas dari 0,05, sedangkan ventilator juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena di atas 0,05. Bubuk interaksi bubuk dan ventilator juga tidak signifikan karena menunjukkan nilai di atas 0,05. Dan terakhir blok juga tidak signifikan karena menunjukkan hasil di atas 0,05. Jadi kita uji lanjut pada bahwa ada basis bubuk. Untuk PA dan PAO menunjukkan berada pada notasi yang sama. Hal tersebut eh, menunjukkan bahwa PA dan PAO berbeda tidak nyata. Selanjutnya PAO dan TP itu berada pada notasi yang sama juga. Menunjukkan bahwa PAO dan TP itu berbeda tidak nyata. Setelah itu untuk PA dan TB itu berada berada pada notasi yang berbeda sehingga PA dan TB itu berbeda nyata. Untuk PA berada pada notasi A, PAO berada notasi AB, dan TB berada pada notasi B. Oke, untuk selanjutnya sudah pada pH untuk resverator untuk TK,
PK dan IB semuanya berada pada notasi A, sehingga dapat disebutkan bahwa TK, PK, dan IB itu berbeda tidak nyata. Misalnya kita mengasih parameter, parameter yang lain untuk pertanyaan sama, analyze general linear model, kita lihat untuk pH sendiri kita ganti PO, lalu IMIN, overall, continue, lalu oke. Berikutnya kita uji ragam pada parameter BO untuk untuk pupuk sendiri menunjukkan hasil yang signifikan karena nilainya masih di bawah 0,05. Untuk velator juga masih juga signifikan karena menunjukkan nilai yang di bawah 0,05. Sedangkan untuk interaksi pupuk dan velator itu sangat signifikan karena masih karena berada pada nilai di bawah 0,01. Dan untuk blok sendiri itu menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05. Lalu untuk uji lanjut pada BO khusus pupuk untuk TP dan PAO itu berada pada notasi yang sama yaitu notasi A, sehingga TP dan PO itu berbeda tidak nyata. Sedangkan untuk PAO dan PA juga berada notasi yang sama yaitu notasi B, menunjukkan bahwa PAO dan PA berbeda tidak nyata. Lalu untuk TP dan PA itu berada di notasi yang berbeda. OTP berada di notasi A dan PA berada di notasi B, itu menunjukkan bahwa OTP dan PA itu berbeda nyata. OTP untuk PA itu berada pada notasi AB. Selanjutnya untuk lanjut BO velator untuk TK sendiri berada di notasi A dan IB berada di notasi B. Untuk TK dan IB itu berbeda nyata. Sedangkan untuk IB dan BK itu sama-sama berada pada notasi B. Dan itu menunjukkan bahwa IB dan BK itu berbeda tidak nyata. Walaupun nilai dari PK lebih tinggi dari IB, tetapi PK berbeda tidak nyata dengan IB. Untuk TK dan PK itu berbeda nyata. Oke, selanjutnya kita analis pada parameter yang selanjutnya itu KTK, dan berupa IMINS overall, oke. Nah, untuk uji ragam dengan tabel ANOVA pada KTK untuk pupuk sendiri menunjukkan hasil yang sangat signifikan karena nilainya di bawah 0,01. Ventilator juga hasil yang sangat signifikan karena menunjukkan nilai di bawah 0,01. Untuk pupuk ventilator untuk interaksi pupuk dan ventilator itu juga hasil signifikan karena masih di bawah 0,05. Untuk blok sendiri menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena nilainya di atas dari 0,05. Dan kita uji lanjut yaitu ketika pada pupuk untuk TP TP sendiri berada pada notasi A yaitu, dan juga untuk PAO, dan juga untuk PAO itu berada di notasi B. Jadi OTP dan PAO itu berbeda nyata. Sedangkan PAO dan PA itu semua keduanya berada dalam notasi yang sama yaitu notasi B. Tadi itu juga bahwa PAO dan PA itu berbeda tidak nyata. Dan TP dan PA itu eh, berbeda nyata. TP berada pada notasi A dan PA berada pada notasi B. Eh, Selanjutnya untuk dilanjutkan ketika pada velator untuk TK itu berada pada notasi A, PK pada notasi B, dan IB berada pada notasi B. Lalu TK dan BK itu menunjukkan hasil yang berbeda nyata karena kodenya berada di notasi yang berbeda, sedangkan IPK dan IB itu berada pada notasi yang sama sehingga hasilnya
berbeda tidak nyata. Dan TKIB, TK dan IB juga bukan hasil yang berbeda nyata. Oke, untuk selanjutnya kita menganalisis parameter yang terakhir, general linear model, univariate. Lalu untuk kategori kita ganti pada parameter yang terakhir yaitu tinggi tanaman, harga IM-, overall, continue, lalu kita oke. Selanjutnya kita uh, menganalisis uji ragam penetapan tinggi tanaman. Untuk pupuk menunjukkan hasil yang sangat signifikan karena di bawah 0,01, sedangkan untuk helator itu tidak signifikan karena menunjukkan nilai di atas 0,05. Interaksi pupuk dan helator juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena menunjukkan nilai 0,90 yaitu di atas 0,05. Dan yang terakhir untuk blok sendiri juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena nilainya di atas dari 0,05. Uh, Lalu kita lanjut pada tinggi tanaman untuk pupuk sendiri. Untuk TP dan PAO keduanya berada pada notasi yang sama yaitu notasi A. Ini harus tahu juga bahwa TP dan PAO itu berbeda tidak nyata. Lalu selanjutnya PAO dan PA itu berada notasi yang berbeda. Untuk PAO itu berada notasi A dan PA berada di notasi eh, B. Bahaya ini menunjukkan bahwa PAO dan PA itu berbeda nyata. Dari hasil ini PA menunjukkan hasil yang paling optimal. Dan untuk di dilanjuti kita ada relator untuk biologi bakteri dan TK dan relator itu berada dalam notasi yang sama yaitu notasi A. Hal ini menunjukkan bahwa IB dan TK itu berbeda tidak nyata, sedangkan TK dan BK juga berada dalam notasi yang sama, menunjukkan bahwa TK dan BK itu berbeda tidak nyata. Lalu untuk IB dan BK berada dalam notasi yang berbeda, menunjukkan bahwa IB dan TK berbeda nyata. Untuk IB berada dalam notasi A, TK berada dalam notasi AB, dan BK berada dalam notasi B. Oke, terus selanjutnya, setelah kita uji ragam semua parameter, selanjutnya kita menganalisis korelasi antara semua parameter. Selanjutnya kita analyze, correlate, dan ke bivariate. Jadi kita masukkan semua parameter yaitu pH, BO, KTK, tinggi tanaman. Lalu kita untuk korelasi coefficient percent, detail, untuk dijelaskan di database ya oke. Untuk hasil dari korelasi tersebut harus disebutkan bahwa korelasi antara pH dan BO itu berkorelasi negatif dengan 3 derajat hubungan itu tidak ada korelasi. Selanjutnya untuk korelasi pH dan KTK berkorelasi positif dengan 3 derajat hubungan lemah. Sedangkan untuk pH dan tinggi tanaman eh, berkorelasi negatif dengan 3 derajat hubungan yang lemah. Yuk, mohon maaf untuk pH dan KTK itu berkorelasi positif dengan 3 derajat, tidak ada korelasi. Oke, berikut soal jawaban dari untuk soal RAKF. Selanjutnya kita menganalisis menggunakan RStudio. Selanjutnya, setelah kita mengerjakan soal yang RALF dan RAKF menggunakan SPSS yang kali ini, nah kita mengerjakan menggunakan RStudio. Untuk langkah yang pertama kita masukkan data yang di Excel itu bisa menggunakan dari yang file, yang import dataset, atau bisa langsung dari sini yang import dataset. Lalu yang pilih yang from Excel. Jadi kita browse yang menjadi tempat file dan
Oh, namanya kita ganti menjadi RALF untuk sheetnya sheet 1. Kita tunggu dulu. Eh, ini udah benar. Yang produksi. Lalu kita import. Jadi sama kita masukkan data untuk yang RAKF-nya. From Excel. Terus pilih mencari pokoknya kita akan juga jadi RAKF juga benar kita import. Oh, selanjutnya untuk langkah itu langsung aja untuk kita menceklis agricolae dan due bioresearch yang package ini package yang di checklist tuh agricolae yang due bioresearch ya. Selanjutnya kita mengetik ini developer RALF yang mencari yang mencari yang RALF terlebih dahulu. RALF. Lalu yang kabur bulan lebaran lima butiran ALF ini diganti menjadi fosfat rumusan sama S vektor RALF ini gajah fosfat di gitaran ini yang si STR RALF yang melalui RALF. Keren. Nah, ini di ini dapat ada faktor yang kabur, yaitu ada 3 level. Yang pertama ada K0, K1, dan K2 untuk yang fosfat. Terus juga 3 level, yaitu P0, P1, dan P2. Oke, sini kita summary run. Sini juga tapi kalau untuk P0 sendiri jumlah ada 12, K1 12, K2 juga 12, P0 12, P1 12, P2 dan ada 12. Selanjutnya kita mencari untuk uji lanjut. Uji lanjut, kalau misalnya kita menggunakan FCRD itu vektor karena FCRD sendiri digunakan untuk era LF dan menggunakan 2 faktor karena di sini kita terdapat 2 faktor, yaitu faktor kabur dan faktor fosfat. Terus selanjutnya LF tanda mutlak.
dan dapat sendiri untuk parameter pH karena berada pada kolom 4. Selanjutnya RALF dolar yang tabur, koma RALF dolar yang fosfat. Nah, salah satu untuk LSD. Oke, jadi kita run. Oke, ini kalau kita lihat bahwa untuk faktor A itu kabur memiliki nilai yang signifikan karena nilainya di bawah dari 0,01. Untuk faktor B juga sangat signifikan karena nilainya juga di bawah 0,01 dan interaksi faktor A dan faktor B juga sangat signifikan karena memiliki nilai di bawah 0,01 juga. Kalau kita lihat di bawah untuk K2P1 dan K2P0 memiliki interaksi yang memiliki interaksi berbeda tidak signifikan karena keduanya masih berada dalam notasi yang sama, itu notasi A. Lalu K2P2 dan K2P0 memiliki interaksi yang berbeda tidak berbeda signifikan, maaf, berbeda signifikan karena keduanya berada pada notasi yang berbeda, yaitu ada notasi A dan ada notasi B. Lalu untuk interaksi antara K0P1 dan K1P0 P0 itu memiliki interaksi eh, yang berbeda, tidak signifikan karena masih berada dalam notasi yang sama, yaitu BC dan CD. Lalu untuk K1P2 dan K1P1 itu interaksi yang berbeda, tidak berbeda, malah berbeda signifikan karena keduanya berada pada notasi yang berbeda, notasi D dan notasi E. Lalu untuk K0P2 dan K0P0 itu berada pada memiliki interaksi berbeda, tidak signifikan karena masih berada pada notasi yang sama, yaitu EF dan F. Oke, untuk selanjutnya kita uji lanjut untuk parameter yang P. Oke, perusahaan sama, dua faktor, F tanda mutlak, ini di tabur, F fosfat, 0,1. Nah, pada parameter P tersedia untuk faktor A, faktor B, dan interaksi faktor A dan B memiliki nilai di bawah 0,01 semua. Jadi menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut, ketiga faktor tersebut memiliki interaksi yang sangat signifikan. Lalu untuk K2, misalnya untuk K2P1 dan K1P2 memiliki interaksi yang berbeda signifikan karena keduanya berada pada notasi yang berbeda, yaitu K21 pada notasi A dan K1P2 pada notasi B. Lalu untuk K2P2 dan K2P1 itu berbeda tidak signifikan karena masih berada pada notasi yang sama, yaitu notasi B. Lalu K0P2 dan K2P0 itu juga berbeda tidak signifikan karena masih berada pada notasi yang sama. Lalu K1P0 dan K0P1 itu berbeda berbeda tidak signifikan juga karena masih berada pada notasi yang sama. Lalu K0P1 dan K0P0 itu juga masih itu berbeda berbeda signifikan karena keduanya berada pada notasi yang berbeda, yaitu K0P1 pada notasi D dan K0P0 pada notasi E. Oke, selanjutnya kita eh, lanjut pada parameter N total. Untuk jawabannya sama, musuh-musuh masih sama. Yang menentukan untuk N total. Eh,
putaran untuk parameter n total itu untuk faktor A, faktor B, dan interaksi antara faktor A dan B itu semuanya, semuanya berada pada nilainya di bawah 0,01 yaitu menunjukkan sangat signifikan. Ya, sebenarnya kita perlu dilanjut lagi. Nah, untuk K2P2 dan K2P1 itu memiliki interaksi yang berbeda tidak signifikan karena keduanya masih dalam satu notasi yang sama. Lalu untuk K1P2 dan K1P0 itu juga masih berada pada notasi yang sama, berarti keduanya berbeda tidak signifikan. Lalu untuk K2P2 dan K2P1 dan K1P2 itu memiliki interaksi yang berbeda eh, signifikan karena berada pada notasi yang berbeda. Lalu untuk K0P1 dan K1P1 itu menunjukkan interaksi yang berbeda tidak signifikan karena masih berada dalam satu notasi yang sama. Lalu untuk K2P0 dan K0P0 itu memiliki interaksi yang berbeda signifikan karena keduanya berada dalam notasi yang berbeda, yaitu K0P2 pada notasi D dan K0P0 pada notasi E. Dan selanjutnya kita selanjutnya ada parameter yang terakhir, CRD, RLF, tanda mutlak, tanda mutlak, tiga koma, dan berat, satu provinsi. Nah, kita run. eh untuk parameter yang terakhir, untuk faktor A itu menunjukkan yang sangat signifikan karena karena berada pada notasi karena berada nilainya masih berada dalam di bawah 0,01. Lalu untuk faktor B yaitu pusat itu tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05. Lalu untuk interaksi antara faktor A dan faktor B itu signifikan karena berada masih berada dalam di bawah 0,05. Ini kita uji lanjut lagi bawah. Nah, untuk K2P1 dan K2P0 itu memiliki interaksi yang berbeda tidak signifikan karena masih berada dalam notasi yang sama. Untuk K2P2 dan K1P1 itu memiliki interaksi yang berbeda nyata. Antara keduanya dalam notasi yang berbeda, yaitu K2P2 ada notasi B, lalu K1P1 ada notasi C. Lalu untuk interaksi antara K1P2 dan K0P2 itu memiliki interaksi yang berbeda tidak signifikan karena masih dalam satu notasi yang sama. Lalu untuk K0P0 dan K1P0 itu juga masih sama, memiliki interaksi yang berbeda tidak signifikan karena masih dalam notasi yang sama. Lalu untuk K1P0 dan K0P1 itu juga memiliki interaksi yang berbeda tidak signifikan karena masih dalam notasi yang sama. Oke, untuk selanjutnya kita uji, uji korelasi. Nah, harusnya korelasi. Oke, RALF tanda mutlak 4,27.
Ini metode. Nah, terus sama dengan T2 tulis person. Oke, selanjutnya kita run. Dari sini dapat dilihat bahwa korelasi antara pH untuk korelasi antara pH dengan P itu memiliki korelasi yang sangat signifikan karena nilainya masih di bawah 0,01. Lalu untuk korelasi antara pH dengan N itu ini tingkat ini korelasi yang sangat signifikan karena nilainya masih di bawah 0,01. Lalu untuk eh, pH dengan produksi memiliki korelasi eh, sangat signifikan juga karena nilainya masih di bawah 0,01. Lalu untuk korelasi antara P dengan N itu juga sangat signifikan karena nilainya masih di bawah 0,01. Lalu untuk korelasi antara P dengan produksi itu juga sangat signifikan karena nilainya masih di bawah 0,01. Lalu untuk korelasi antara N dan produksi itu bisa kita lihat bahwa nilai korelasinya sangat signifikan karena nilainya masih di bawah 0,01. Oke, untuk RALF sudah, selanjutnya kita menghitung RAKF. Untuk menghitung RAKF, yang sama yang di atas, RAKF, lalu STR, itu RAKF, lalu dan selanjutnya RAKF, dolar pupuk, sama SPP RAKF. Pupuk juga, oke, hanya RAKM sama kita punya diganti menjadi fosfat, menjadi maaf, menjadi kelator. Itu ada bangun tadi S RAKF, lalu kelator sama STR, STR RAKF, lalu sama lagi RAKF. Nah, bisa kita run. Cuma oh ya, untuk ini belum kita run. Kita run terlebih dahulu, lalu STR kita run. Nah, di sini dapat dilihat untuk bubuk itu ada 3 level, yaitu ada PA, itu pupuk anorganik, kalau PAO itu pupuk anorganik organik, dan TP itu tanah pupuk. Ada 3 level. Lalu untuk generator juga sama, ada 3 level, yaitu IB, lalu isolat bakteri, TK pupuk kompos, dan TK tanpa gelator. Selanjutnya kita ya summary. Kemudian juga nama untuk PA terdapat 12, PAU 12, TB 12, IB 12, PK 12, dan
untuk TK 12. Misalnya kita untuk uji lanjut, dan di dalam uji lanjut RAKF sendiri untuk rumusnya berbeda dengan RALF. Untuk RALF seperti kan menggunakan FCRD, lalu sedangkan untuk RAKF kita menggunakan RBD. RBD untuk faktor, lalu kita RAKF tanda mutlak 4 untuk pH terlebih dahulu. Hmm, Itu yang udah ada blok RA. Nah, untuk di RA sendiri, untuk bloknya itu dimasukkan. Dan tadi yang di RALF untuk ulangnya juga tidak dimasukkan. Nah, berikut hasilnya. Untuk pada parameter pH, untuk faktor A itu menunjukkan ini yang tidak signifikan karena di atas 0,05, lalu faktor B juga tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05. Lalu untuk interaksi antara faktor A dan faktor B juga tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05. Terus selanjutnya kita dilanjut bawahnya. Nah, untuk TP dan IB, ini TP IB dan PAO IB itu memiliki interaksi yang berbeda, tidak signifikan karena masih berada pada notasi yang sama. Lalu untuk PAO dan PAOTK dan TPTK itu juga sama, tidak ada, memiliki interaksi berbeda, tidak signifikan juga. Lalu untuk TP, untuk PA, PK, dan TPPK itu eh, juga sama, memiliki interaksi yang tidak berbeda nyata, tidak berbeda signifikan, maaf, karena masih dalam notasi yang sama. Untuk PAO, PAOPK, PAID, PAIB itu juga berbeda, tidak signifikan. PAIB, PATK juga berbeda, tidak signifikan. Biasanya kita selanjutnya ada parameter selanjutnya. Oke, rumusnya sama. Kisaran untuk berikut hasil dari parameter yang BO sendiri. Untuk untuk faktor A sendiri, faktor A yaitu Bu itu memiliki nilai yang signifikan karena nilainya masih di bawah 0,05. Lalu untuk faktor B juga signifikan karena nilainya masih di bawah 0,05. Lalu kita ke bawah. Yang untuk Pro sendiri nilainya tidak signifikan karena nilainya masih di atas 0,05. Oke, untuk list selanjutnya untuk PA, PAPK, dan PAIB memiliki interaksi yang berbeda tidak signifikan karena masih dalam notasi yang sama. Lalu PAO, PAOTK, dan ITPIB juga berbeda tidak signifikan karena masih dalam notasi yang sama. Untuk PAOPK juga, PAOPK, TPTK juga memiliki interaksi yang tidak berbeda tidak signifikan juga karena
masih dalam satu notasi yang sama. Lalu untuk selanjutnya kita cek lanjut ada parameter yang kena yang selanjutnya. Parameter yang ketiga yaitu KTK. Nah, kan untuk pada parameter dan KTK sendiri untuk faktor A yaitu pupuk memiliki nilai yang sangat signifikan karena eh, nilainya di bawah 0,01. Lalu untuk faktor B yaitu Herator memiliki nilai yang eh, signifikan karena nilainya di atas 0,0. Kemudian untuk faktor B juga sangat sangat signifikan karena nilainya di eh, maaf dari eh, beberapa kendala. Yang mengarah dari terdapat kendala. Saya ulang untuk faktor A yaitu eh, buku sendiri mungkin nilai yang sangat signifikan karena di bawah 0,01. Lalu untuk faktor B juga sangat signifikan karena di bawah 0,1. Lalu untuk interaksi faktor A dan faktor B itu signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Lalu untuk plus sendiri tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05. Lalu untuk uji lanjut untuk PA dan BK, PA, PK dan PAIB memiliki interaksi yang berbeda, tidak eh, signifikan karena pada dalam nilai yang sama. Untuk PAPK dan PAOIB memiliki interaksi yang berbeda nyata, berbeda signifikan karena eh, notasinya berbeda. Untuk PAPK notasi A, lalu PAOIB dan notasi BC. Lalu untuk eh, PAOIB dan PAOTK memiliki interaksi yang berbeda tidak signifikan karena berada dalam notasi yang sama. Lalu untuk PAO, TK, dan TP, TPPK memiliki interaksi yang berbeda, eh, tidak signifikan karena masih dalam notasi yang sama. Di selanjutnya kita uji lanjut ada parameter yang terakhir, LKF fungsi sama-sama, LKF log LKF info F faktor. Ya, selanjutnya pada parameter yang terakhir yaitu tinggi tanaman. Untuk faktor A sendiri memiliki nilai yang sangat signifikan karena eh, di bawah 0,01. Lalu untuk faktor B faktor memiliki nilai yang tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05. Lalu untuk reaksi faktor A dan faktor B itu tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05. Lalu untuk blok juga tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05. Lalu kita selanjutnya lanjut
Untuk PATK dan PAPK ini yang eh, berbeda tidak signifikan karena masih dalam satu notasi yang sama. Lalu untuk eh, TPPK, PAIB juga berbeda tidak signifikan karena juga dalam satu notasi yang sama. Lalu untuk PATK dan PAOPK itu literasi yang berbeda signifikan karena eh, berbeda notasinya tidak sama. Itu PATK pada notasi A, lalu untuk PAO PAOPK itu pada notasi BC. Oke, untuk selanjutnya kita korelasi. Korelasi. Hubungannya cuma sama yang kayak RALF. Korelasi. RAKF. Nomor 4. Hmm, empat, B2, lalu ke yang Pearson. Oke, gitaran. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk korelasi antara pH dan BO sendiri untuk derajat berkorelasi positif dengan derajat hubungan tidak ada korelasi. Lalu untuk pH KTK itu memakai korelasi yang positif eh, dengan lihat derajat hubungan itu tidak ada korelasi. Untuk pH dan tinggi tanaman itu berkorelasi negatif dengan nilai tingkat derajat hubungan eh, korelasi lemah. Lalu untuk BO dengan KTK itu berkorelasi eh, positif dengan tingkat derajat hubungan tidak ada korelasi. Selanjutnya untuk BO tinggi tanaman berkorelasi negatif dengan tingkat derajat hubungan korelasi lemah. Lalu untuk KTK tinggi tanaman itu berkorelasi negatif dengan tingkat derajat hubungan korelasi yaitu lemah. Mungkin itu sekian dari saya untuk mengerjakan tugas akhir dari praktikum Rancop. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.